Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, dengan Mas Halimi ya? Iya, Bu. Kelas berapa? Kelas 9A ya? Kelas 9A. Ya. Tadi sebelum kesini pelajaran apa Halimi? Pelajaran bahasa Inggris, Bu. Nanti pelajaran bahasa Ah, Inggris. ngerti, Bu. Siapa yang ngajarin? Anu, Nurul. Iya. Nah, kedatangan Mas Halimi sini mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya saya ingin cerita terkait permasalahan saya. Masalah pribadi sih, Bu. Cuman takut kalau mau ceritain soalnya Aku takut. bocor ya. Iya. Jadi Mas Halimi di sini tidak perlu takut bahwa masalah Mas Halimi itu akan bocor kemana-mana. Di proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana konselor maupun konseling harus sering menjaga data, tidak boleh bocor ke pihak manapun gitu. Jadi Mas Halimi bisa menceritakan nih kepada Ibu permasalahan apa yang sedang dialami. Tapi sebelum proses konseling ini berlangsung, kita sepakati dulu ya bahwasanya batas atau waktu dalam proses konseling itu 30 menit. Jadi jika nanti waktunya sudah nyampe di 30 menit, kita akhiri dulu. Jika nanti permasalahan Mas Halimi belum selesai, kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Mas Halimi, paham? Iya, Bu, Pak. Mungkin bisa diceritakan permasalahan Mas Halimi itu seperti apa? Sebenarnya ini tuh masalah pribadi, Bu. Apa ya? Kan saya punya teman gitu. Awalnya tuh dekat gitu, akrab kan. Terus tiba-tiba dia itu kayak asing gitu, jauh. Kayak ke aku itu udah asing lagi, udah kalau ada butuhnya aja datang ke aku gitu. Pas waktu senengnya udah gak ada. Jadi Mas Halimi itu bingung ya kenapa temannya Mas Halimi itu ngejauh dari Mas Halimi. Iya, Bu, kayak gitu. Mungkin Mas Halimi menyadari gak sih Mas Halimi itu kayak punya salah apa sama dia atau pernah melakukan kesalahan? Nah itu yang saya bingung di situ. Saya ini sebenarnya salah apa? Jadi Mas Halimi bingung ya sebenarnya Mas Halimi itu salah apa sama teman Mas Halimi. Nah, gimana kalau Mas Halimi ingat-ingat lagi, mungkin Mas Halimi bisa ingat kesalahan apa yang Mas Halimi pernah lakukan sama teman Mas Halimi sampai teman Mas Halimi itu menjauh gitu dari Mas Halimi. Iya, apa? Awalnya dulu itu akrab banget gitu kan. Makan bareng, terus pulang sekolah bareng, ke kantin bareng gitu. Jadi entah mungkin saya gak asik gitu. Apa terlalu apa namanya? Terlalu kebiasaan main tangan apa gimana gitu. Saya terbiasa berbicara kasar mungkin, Bu. Terus rumah dia itu yang jauh dari sekolah, rumahku yang dekat dari sekolah. Jadi apa pas waktu ngajak nongkrong itu, Bu, udah ngajak nongkrong di dekat rumahku itu gak mau. Mungkin itu yang salah saya itu. Tapi kan masa iya setiap waktu saya nongkrong ke tempat dia terus, Bu, ke rumahnya dia itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan teknik kursi kosong. Di mana teknik kursi kosong di sini Mas Halimi bisa memainkan dua peran. Mas Halimi memainkan peran sebagai Mas Halimi sendiri, dan di kursi kosong ini Mas Halimi memainkan peran sebagai teman Mas Halimi itu. Mungkin Mas Halimi paham yang dimaksud Ibu? Berarti saya di sini nanti memerankan teman saya, Bu. Iya, gantian. Nah, Mas Halimi kan mengungkapkan nih permasalahan Mas Halimi ke temennya. Nanti Mas Halimi ini pindah ke sini. Gimana sih dia kayak perasaan si temannya Mas Halimi itu gitu. Nanti diungkapin.
berubah. Mungkin bisa kita mulai, sudah siap? Bisa dimulai ini langsung. Ya, nah di sini Mas Halimi bisa membayangkan Mas Halimi mau ngomong apa sama teman Mas Halimi gitu, permasalahan Mas Halimi, unek-unek Mas Halimi ini apa yang mau diungkapkan ke temannya Mas Halimi? Aku sebenarnya salah apa sih? Punya salah apa ke kamu? Kok tiba-tiba menjauh? Kalau diajak nongkrong dekat rumahku aja udah gak mau. Kenapa? Udah pindah. Ya. Kan rumahmu jauh. Rumahmu dekat sekolahan nih. Masa iya aku balik lagi ke sekolahan lagi dengan jarak tempuh yang segitu jauhnya. Jalan ke arah sekolahmu itu kan, sekolah kita itu kan berdebu, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar. Masa aku harus ke rumahmu, sedangkan kita pagi udah sekolah, malamnya masa ke sana lagi. Udah pindah lagi berarti. Ya, sudah. Nah, setelah Mas Halimi telah melakukan teknik kursi kosong tadi, Mas Halimi sudah lega nih setelah mengungkapkan masalah Mas Halimi ke kursi kosong ini. Agak lega juga. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa sebenarnya temannya Mas Halimi itu bukan berniat untuk menjauh atau nggak mau nih kumpul sama Mas Halimi, tapi karena mungkin teman Mas Halimi itu kehalang jarak ya, jarak yang cukup jauh, di mana rumahnya Mas Halimi itu di dekat sekolah, sedangkan rumah temannya Mas Halimi itu ke rumah Mas Halimi itu lumayan jauh. Jadi bukan teman Mas Halimi itu bukan berniat untuk menjauh dari Mas Halimi gitu, karena hanya terhalang oleh jarak. Jadi Mas Halimi sudah bisa memahami ya, mengerti perasaan si temannya Mas Halimi itu gimana. Ya. Karena batas waktu sudah cukup, kita sudah 30 menit di sini. Jadi Ibu akhiri proses konseling pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Halimi sudah datang ke ruang BK untuk konsultasi, untuk cerita ke Ibu. Jadi jika nanti Mas Halimi butuh bantuan Ibu lagi, Mas Halimi bisa ke ruang BK untuk konsultasi atau cerita sama Ibu. Ya Bu, baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah membantu masalah saya. Saya mau balik ke kelas dulu Bu. Ya, Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.